Hai Sobat Latsar CPNS, salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Purba SPD, Angkatan 23 nomor 37 kelompok 4, serta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Tapanuli Tengah yang diselenggarakan oleh BKPSDM Tapanuli Tengah bekerjasama dengan BPSDM Sumatera Utara. Pengampu materi dalam agenda 2 adalah Bapak Insinyur Muhammad Syafril Harahap, MSI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika publik. Berikut ini adalah mind mapping dari etika publik di mana terdiri atas 3 materi pokok utama. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kode etik merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi. Etika publik terkait langsung dengan pelayanan publik, di mana berawal dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. Kode etik ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas, cermat, disiplin, sesuai peraturan, perintah atasan, serta melayani dengan hormat, sopan, tanpa tekanan. Nilai-nilai dasar ASN yaitu memegang teguh nilai ideologi negara Pancasila serta mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas secara profesional kepada publik. 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sebagai alat evaluasi. Yang ketiga, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. 3 kompetensi dalam etika publik. Yang pertama, kompetensi teknis. Yang kedua, kompetensi etika. Dan yang ketiga, kompetensi leadership. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, legitimasi kebijakan. Asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun hukum. Yang kedua, konflik kepentingan. Pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang mencampurkan kepentingan pribadi dengan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian. Yang ketiga, sumber kode etik bagi ASN. Aspa menyebutkan 9 azas sebagai sumber kode etik administrasi publik. Yang keempat, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Perlunya mentaati kode etik perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi negara. Berikut ini adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara, pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan penegak hukum yang jujur. Demikian pemaparan saya tentang etika publik. Terima kasih.